Baik, saya berasumsi bahwa teknologi ini sudah sangat akurat. Sebagai pembicara pertama, saya akan menampilkan informasi preferensi politik seseorang atau individu yang berlawanan dengan preferensi politik di media sosial individu. Pendapat saya pertama, jika teknologi mengidentifikasi bahwa preferensi politik individu adalah konservatif, maka sistem referensi konten dan informasi sosial media Anda adalah penuh dengan informasi konservasi sejak pertama kali dan terjadi secara keterbalikan, bukan? Berarti jika saya pendukung liberal, maka sistem sosial di media akan menampilkan konservatif sejak pertama kali, bukan? Sepertinya contohnya di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Masyarakat memiliki karakteristik seperti bahwa individu itu telah hidup dalam satu spektrum dunia yang hanya satu, mulai satu sudut pandang, dan ini tuh sudah dibenarkan karena secara analisa masa lalu individu dilahirkan dan dibesarkan dalam satu moral ataupun nilai ideologi, sehingga individu telah mendapatkan hak secara natural untuk memberikan hidup ideologinya sejak pertama kalinya, bukan? Tapi ini akan sangat berbahaya akan jika individu semakin terus berkembang dengan ideologi lainnya dengan satu sudut pandang saja. Saya percaya bahwa ini akan juga simetris terhadap preferensi politiknya sejak pertama kali, walaupun banyak sekali ideologi seperti konservatif ataupun liberal di luar sana gitu. Tetapi karena ia telah lahir juga besar dan didoktrin secara alami oleh sudut pandang saja, saya berpikir akar yang kuat ini akan buruk, cenderung tidak peduli terhadap ideologi lain dan hanya mementingkan pembangkangan ideologi dan preferensi politik yang dianut sejak pertama kali, sejak ia lahir, bukan? Seperti saya percaya bahwa ini harus disepakati karena banyak sekali cenderung dan juga aksi individu yang merugikan banyak pihak, seperti tidak peduli yang bermanifestasi pada kerusakan besar, menyerang masyarakat lain yang memiliki ideologi berbeda, dan bahkan sangat buruk ketika pengikut dan politik konservatif untuk menyerang area-area privasi politisi. Ideologi lainnya menyerang sama sekali di dunia politik yang ideal dan rasionalisasi. Karena sejak awal individu atau cenderung hanya melihat satu konten informasi yang sesuai dengan ideologi ataupun preferensi politik sejak pertama kali. Dan ada hal-hal yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait dengan prinsip yang kedua. Yang kedua adalah dengan efektivitas. Argumen pertama mengapa dengan memperlihatkannya informasi yang berlawanan dengan preferensi politik dapat dijustifikasi, bukan? Karakteristik yang berlawanan dengan preferensi politik dapat dijustifikasikan karena ia itu berlawanan dengan preferensi politik dapat dijustifikasikan karena ada karakteristik yang penting dalam politik adalah perhatikan bahwa setiap individu memiliki hak suara dan seluruh hak suaranya itu akan dimanifestasikan kepada pemilihan pemimpin yang akan dia pilih dalam politik sejak pertama. Ada analisis ya penting dalam kalkulasi pilihan individu. Perhatikan bahwa suara ataupun politik individu adalah bentuk manifestasi dari rasionalitas dan juga kecukupan informasi individu terhadap pengetahuan dan juga edukasi politik sejak pertama kali. Inilah mengapa kalkulasi informasi politik itu sangat penting. Politik individu ini akan sangat mempengaruhi pilihan politiknya. Kalkulasi informasi politik individu akan sangat mempengaruhi pilihan politiknya sejak pertama kali. Tapi permasalahan di dalam diri individu ini adalah mereka yang cinta dengan ideologinya, sangat bangga dengan sayap kiri maupun sayap kanannya gitu. Dengan ideologinya sangat bangga dengan sayap kiri dan sayap kanannya, maka dia anut sejak lahir, bukan? Sehingga ini memicu hanya mencari konten informasi yang baik-baik saja terkait ideologinya. Jika ia mendukung Jokowi, maka pendukung Jokowi hanya mau mendengarkan hal-hal baik saja. Tapi di saat yang bersamaan dia menutup telinganya terkait di sisi keburukan Jokowi dan ideologi Jokowi, sehingga ini tersebut tidak melakukan kritik terhadap Jokowi karena sudah termakan atau dibutakan oleh informasi sejak pertama kalinya, bukan? Tapi perlu diketahui ya, di sistem politik bahwa kritik antara pemimpin dan pendukung sangat penting untuk menyempurnakan atau memperbaiki kalkulasi dari pemimpin sehingga kebijakannya diputuskan dengan lebih representatif sesuai dengan permintaan dan konstituen pertama. Tapi lihat sekarang bagaimana pemimpin seperti presiden selalu saja menimbulkan skeptisisme masyarakat karena kebijakannya diambil tidak pernah representatif sejak pertama kalinya yang sudah dijanjikan gitu. Nah, argumen kedua, bagaimana proses memberikan informasi yang berbeda ini akan menciptakan rasionalitas yang baik. Di sisi saya, informasi yang berlawanan dengan preferensi politik masyarakat akan diperlihatkan mereka mau tidak mau.
untuk melihat informasi tersebut akan selalu berada di media sosial, sehingga pada akhirnya mereka akan terpapar terhadap informasi konservatif ataupun liberal tidak sesuai dengan preferensi mereka. Saya percaya hal ini tidak apa-apa sama sekali. Yang pertama, pada akhirnya mereka akan selalu rasionalis kami, mereka akan terpapar terhadap informasi dari ideologi yang berlawanan. Hal ini terjadi akibat terpaparnya informasi versi politik mereka yang diperlihatkan. Ada sisi baiknya, ada jika dengan adanya informasi dan preferensi politik yang berlawanan, mereka akan membuat dirinya untuk mendapatkan informasi kedua sisi dan mampu menimbang mana pilihannya terbaik sejak pertamanya gitu, sehingga mereka tidak akan mudah mendapatkan informasi yang salah ataupun hoax sejak pertama kalinya. Tapi hoax ataupun berita-berita palsu itu sudah sangat etis. Bagaimana individu sangat percaya dan bangga dengan ideologinya dan menyerang ideologi lain. Menurut saya ini masalah yang sangat besar. Tapi yang kedua, kurangnya tindakan radikal mereka yang berbeda preferensi politik. Saya pikir kita harus menyelenggarakan dan juga memeriahkan pesta politik dengan sangat damai, dengan sangat bangga dan tentram. Bagaimana kita mencintai satu sama lain, bagaimana kita merupakan masyarakat yang bersatu tetapi dengan tidak paham informasi ideologi lain. Ini sangat menimbulkan kerusuhan gitu. Nah, inilah mengapa informasi dan kalkulasi individu akan semakin baik, karena ia akan paham bagaimana informasi politik lain, bagaimana dia akan mengakulkasikan dan mengkomparasikan isu-isu yang ada dalam dua ideologi berbeda, sehingga pada akhirnya saya percaya ini sangat baik dalam kalkulasi individu dalam memilih preferensi yang berbeda. Sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan pada akhirnya, walaupun kedua belah pihak individu ini semakin tereksploitasi, saya katakan tidak apa-apa, karena saya bisa mengatakan bisa memperbaiki sistem polisi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.